Halo semuanya, hari ini Bang Satrio akan membahas season 5 episode 2, kelanjutan dari video kemarin. Episode sebelumnya menayangkan bagaimana Lincoln mencari tahu kabar sang adik Michael Scofield yang diduga masih hidup. Pria itu harus melewati berbagai hal termasuk meloloskan diri dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh orang asing dan pergi ke Yaman untuk menemui adiknya yang telah berganti identitas menjadi teroris kelas kakap yang sedang dipenjara. 3, 2, 1. Scene dimulai dengan berita tentang kekacauan di Yaman dan juga ditahannya ketua ISIL di lapas Ogygia. Scene menampilkan suasana di dalam lapas saat Michael dan Webb mencoba untuk kabur melalui ventilasi yang ada di sel mereka menuju ke atap bangunan. Sesampainya di atap, Michael dan Webb mempersiapkan alat-alat yang akan mereka gunakan. Dua pria itu hanya tinggal menunggu lampu padam untuk kabur. Tapi sayangnya malam itu adalah malam ke-7 lampu tidak dipadamkan, dan Michael harus mencari cara lain untuk kabur dari penjara tersebut. Di kamar hotel, Lincoln dan Synod sedang membicarakan identitas Kanil autis. Lalu seorang anak kecil tampak berada di depan kamar mereka. Melihat itu, Lincoln segera mengejar anak kecil tersebut. Tapi anak itu berhasil kabur. Kemudian Synod menunjukkan origami yang ditinggalkan anak kecil tadi. Ternyata origami itu berisi surat dari Michael yang meminta Lincoln untuk mencari Syekh bercahaya agar dirinya bisa bebas. Karena keduanya tidak tahu maksud surat itu, Synod menyarankan untuk meminta bantuan kepada Siba. Di rumah, Siba berbincang dengan sang ayah. Wanita itu meminta ayahnya untuk pergi ke luar negeri karena ayahnya adalah orang pemerintah yang ditargetkan oleh ISIL. Tapi sang ayah tetap kekeh untuk tinggal di Yaman karena tidak bisa meninggalkan negaranya. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan. Setelah ayah Siba pergi, Synod dan Link tiba. Awalnya Siba sempat menolak untuk membantu Lincoln karena diiming-imingi uang agar keluarganya bisa pergi ke luar negeri. Akhirnya Siba mau membantu. Di New York, Sarah sedang mengantar Mike untuk pergi ke sekolah. Ia mendapat kiriman video dari Lincoln. Saat hendak melihatnya, Mike bertanya sehingga Sarah membatalkan niatnya dan mulai membujuk putranya yang tidak mau untuk sekolah. Setelah Mike masuk ke sekolah, Sarah mulai memutar video yang dikirim oleh Lincoln. Video itu berisi saat pertama kali Lincoln bertemu Michael di lapas Ogygia. Saat tengah melihat video mantan suaminya, panggilan masuk dari Jacob membuat Sarah merasa sedih dan dilema. Sarah memutuskan untuk pergi mengurus laporan tentang hilangnya Michael di Timur Tengah. Awalnya, Henry hendak mengantar Sarah ke ruang direktur, tapi di perjalanan mereka bertemu dengan Paul. Pria itu mengambil alih laporan Sarah, dan itu membuat Sarah tidak suka lalu bermaksud untuk pergi. Karena Paul tahu tentang Kanil autis, wanita itu memutuskan untuk mengikuti Paul ke ruangannya. Paul mulai menceritakan tentang Kanil autis yang merupakan seorang pembunuh. Tentu saja, Sarah tidak percaya tentang hal itu. Tapi Paul terus meyakinkan Sarah hingga membuat wanita itu jengah dan pergi meninggalkannya. Serangan mulai dekat dengan lapas Ogygia. Hal itu membuat Webb merasa khawatir akan rencana kabur mereka dari penjara. Tapi Michael tetap mencoba meyakinkan Webb jika mereka semua akan berhasil kabur sebelum ISIL menyerang. Siba, Synod, dan Lincoln mulai mencoba mencari tahu maksud dari surat yang dikirimkan Michael. Wanita itu menemukan kode pada kertas yang tertutup dengan perekat. Itu adalah nomor telepon dari Direktorat Ketenagalistrikan Sana'a. Syekh yang dimaksud Michael adalah Muhammad El-Tanis. Segera mereka bertiga pergi ke kantor Departemen Ketenagalistrikan. Tapi orang yang mereka cari tidak ada di sana. Seorang petugas mengatakan El-Tanis sedang berada di pinggiran kota untuk menjemput putrinya dan memberikan alamat tempatnya kepada Siba. Link dan Synod memutuskan untuk pergi ke alamat itu. Di sini Siba menolak untuk ikut pergi. Tapi Lincoln juga menolak memberikan uang bayaran jika wanita itu tidak pergi bersamanya. Dengan terpaksa Siba ikut serta. Paul menghubungi Sarah melalui telepon. Pria itu menunjukkan foto Michael saat mantan suaminya sedang melakukan pembunuhan terhadap kepala deputi CIA. Sarah tetap menyangkal hal itu, tapi bukti yang diberikan Paul sangat jelas. Akhirnya Sarah menemui suaminya di rumah sakit untuk menceritakan perihal tentang Michael. Scene kembali ke lapas Ogygia.
Webb dan Michael membicarakan Ja yang sedang sakau sambil melihat video Quinn pada ponsel yang disembunyikan di dalam tembok. Ja adalah seorang kolektor barang Quinn terbesar di dunia, yang ditahan karena pencurian identitas dan meretas rekening di seluruh dunia untuk membeli barang keinginannya. Webb sempat heran dengan pengetahuan Michael tentang Ja dan pria itu mulai meragukan pertemanan antara mereka. Di sisi lain, Jacob tampak sedang menjelaskan sebuah teori yang mungkin dilakukan oleh Michael kepada Sarah. Jacob menyampaikan seolah-olah dia membenarkan apa yang dilakukan mantan suami dari istrinya itu. Michael menghampiri Sid, seorang homoseksual yang sedang duduk dengan wajah ketakutan. Sid berkata saat bulan Ramadan tiba, tahanan yang ada di ruang isolasi akan dikeluarkan. Dan itu berarti ketua ISIL juga akan keluar. Hal itu membuat Sid terancam dibunuh. Sid menanyakan tentang rencana pelarian yang direncanakan oleh Michael. Tapi karena rencana yang disusun terjadi kendala, maka Michael mencari jalan lain. Pria itu juga meminta permen karet milik Sid untuk melancarkan rencananya. Di dalam tahanan, Michael memulai aksinya dibantu dengan teman-teman satu selnya. Michael menggunakan baterai dan bungkus permen karet untuk menghasilkan api, agar bisa membuat air panas yang kemudian digunakan Michael untuk mengompres kepalanya, agar dia terlihat demam dan meminta sipir untuk memberinya obat. Shiba, Lincoln, dan Sinot telah sampai di perbatasan. Mereka harus bertaruh dengan petugas terlebih dahulu agar ketiganya diperbolehkan untuk menyeberang ke wilayah ISIL. Di perjalanan, mobil mereka dihadang oleh kelompok ISIL. Shiba meminta Lincoln dan Sinot untuk bersembunyi saat seorang pria yang dikenal Shiba menghampirinya. Orang itu adalah Reza atau Abu Amir, pria dari masa lalunya. Saat mereka sedang berbincang, salah satu orang dari kelompok ISIL memerintahkan rekan-rekannya untuk segera pergi, dan itu membuat Shiba dan yang lainnya terbebas untuk sementara waktu. Michael tetap menjalankan akting demamnya. Pria itu mencoba meminta obat pada sipir yang berjaga, tapi dia malah mendapat siksaan atas apa yang telah dia perbuat. Setelah itu, sipir lain menghampiri Michael dan memberinya obat demam. Rombongan Michael hampir sampai di tempat El-Tanis. Karena banyak anggota ISIL yang berjaga, mereka terpaksa harus mencari jalan lain melalui atap. Ketiganya berhasil masuk ke tempat El-Tanis. Di sini, El-Tanis justru menyerang Sinot, sehingga menyebabkan kegaduhan yang membuat kelompok ISIL menyadari keberadaan mereka. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, akhirnya mereka mencari cara untuk membebaskan putri El-Tanis yang terjebak, agar mereka semua bisa kembali ke perbatasan dengan selamat. Di sisi lain, Michael dikembalikan ke dalam ruangannya. Ternyata pil demam yang diminumnya tadi tidak ditelan. Michael memberikan pil itu kepada Ja dan meminta pria itu agar membiarkannya menggunakan ponsel dan kartu kreditnya untuk memesan pizza. Kelompok ISIL mulai menggeledah bangunan di sana. Waktu yang dimiliki mereka untuk kabur sangat sedikit. Agar El-Tanis mau pergi bersama mereka, Lincoln berjanji untuk menjemput putri El-Tanis dan membawanya keluar dari sana. Sedangkan El-Tanis ikut bersama Sinot dan Shiba. Lincoln berhasil merampas mobil milik ISIL dan membawa putri El-Tanis serta 3 gadis lainnya. Di sini, kelompok ISIL mengajar mereka, hingga sampai di perbatasan, petugas yang berjaga membantu dengan menembak pasukan ISIL sehingga mereka semua berhasil selamat. Di rumah Shiba, Lincoln menanyakan keterlibatan El-Tanis dengan rencana kabur yang dibuat oleh Michael. El-Tanis mengatakan bahwa putranya ditahan di lapas Ogygia dan memintanya untuk membantu rencana kabur yang dibuat rekannya dengan cara memadamkan listrik di seluruh kota. Tapi rencana yang seharusnya dijalankan 1 pekan yang lalu tidak bisa dilakukan karena El-Tanis harus menyelamatkan putrinya. Lincoln mengatakan bahwa mereka masih punya waktu untuk itu. Dengan segera El-Tanis akan memberi sinyal jika dirinya siap melakukan pemadaman, karena kondisi kota tidak akan bertahan lebih dari 24 jam. Sarah dan Heather, sahabatnya, sedang menjemput Mike di sekolah. Sambil menunggu, mereka membicarakan tentang Michael. Dan Heather menyarankan agar Sarah menyelidiki masalah tersebut. Saat Sarah hendak mengajak Mike pulang, guru Mike mengatakan jika semua murid sudah keluar dari sekolahan. Dan itu membuat Sarah panik. Wanita itu mulai berteriak mencari Mike. Ternyata Mike berada tak jauh dari sekolahannya. Mike berkata sedang mencari pengantar pizza yang memberinya origami bunga mawar. Sarah mengambil bunga itu dan membukanya. Di sana tertulis pesan agar Sarah bersembunyi karena badai akan segera datang. Dan Sarah menyadari jika pesan itu dari Michael.
Di tempat Michael, Sid sedang berbicara kepada pria itu perihal apa yang akan terjadi pada mereka jika ISIL mengambil alih lapas Ogygia. Dan pada saat itu lampu berkedip 2 kali, pertanda bahwa Eltani siap menjalankan tugasnya untuk pemadaman listrik. Tapi di saat yang sama Abu Ramal dan anak buahnya keluar dari ruang isolasi. Sid sudah pesimis, dia yakin bahwa mereka akan mati dibunuh oleh Abu Ramal dan anak buahnya. Siapa sangka ternyata Michael mengenal sang ketua ISIL, Abu Ramal. Bahkan memasukkan Abu Ramal ke dalam rencana kaburnya besok malam. Dan bersambung. Tunggu kelanjutannya di channel Bang Satrio, jangan lupa dukungannya. Bang Satrio di sini, terima kasih semua, bye-bye.